Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Marvin Channel. Sekarang kita posisi sedang ada di perbatasan Kalbar Kalteng. Nah, kita singgah di rumah makan Barokah Adonai. Rumah makan di puncak batas Kalbar Kalteng. Nah, di situ lagi ada teman-teman, anak-anak touring kayaknya tuh. Nah, ini gerbang perbatasan Kalbar Kalteng. Nah, ini posisi kita sedang dari Kalteng menuju Kalbar. Ini tadi saya perjalanan dari Pangkalan Bun dan akan menuju ke Ketapang. Di sini saya akan memperlihatkan kondisi medan di area perbatasan. Kiri kanan disambut oleh hutan-hutan yang lebat. Duh. Kita pelan-pelan. Di sini tekanan udaranya agak berubah ya. Seperti kita naik pesawat. Nah, soal tekanan udara, kemarin saya juga pernah mengalami itu. Kalau di Pulau Jawa itu kemarin itu saya dari Tangerang ke arah Jakarta, terus ke Bogor, kemudian ke Bandung. Nah, itu juga kondisinya ada yang mirip-mirip seperti ini, cuma tidak terlalu parah. Terus ini lumayan mendengung nih telinga nih. Ini sengaja saya tidak buka musik ya, agar suara saya terdengar jelas. Sudah lama tidak upload nih. Sudah lama tidak menyapa teman-teman YouTuber, teman-teman penonton YouTube. Bukan YouTuber sih, YouTuber berarti ya saya. Terakhir saya upload video apa ya, lupa saya. Kalau nggak salah video karbu ya, review karbu. Review karbu udah lama itu. Lupa saya tahun berapa. Soalnya di perbatasan ini nggak ada sinyal, nggak bisa saya ngecek. Ini kepikiran aja tiba-tiba mendadak pengen bikin video video menyapa para subscriber setia saya yang masih subscribe walaupun tidak ada video. Kemarin review karbu salah karbu PE itu lagi dipakai di Satria EView. Sampai sekarang masih normal. Mantap juga loh karbu murah itu. Terakhir saya udah lama sih nggak pulang Ponti nih, kan saya penempatan di Kalteng, dinas terus di Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Tadi saya pulang Ponti itu saya ada ini juga modif motor Beat saya, Beat karbu. Nah, kondisi karbunya kan sudah sowak itu, karbu vakum kan. Karbu vakumnya sudah sowak. Saya otak-atik juga susah normalnya. Setelan anginnya juga sudah dol. Jadi saya kepikiran ganti ke karbu Supra, tipe Supra lama. Saya beli adaptornya. Saya beli karbu merek NPP. Ternyata irit banget, gila itu. Starter gampang, motor irit. Itu dipakai adik saya buat kuliah sekarang. Tapi ya kondisi body sudah mengenaskan. Itu motor bekas adik saya jadi kurir JNT. Adik saya yang kedua, sekarang dipakai adik saya yang ketiga, kecil. Ya overall oke lah. Terus saya ada satu project juga, Supra 100 saya, Supra lama. Ya kata orangnya Supra bapak. Ora Supra, ora mesra. Nah, itu lagi saya ada project itu, saya bore up. Cuman sepertinya gagal bore upnya. Soalnya mesinnya cepat sekali panas, lalu gak ada tenaga. Itu belum
belum sempat saya revisi itu, belum sempat saya otak-atik lagi. Nah, begini ya kondisi jalur di perbatasan Kalbar Kalteng. Berarti di sini sudah masuk Kalbar kita. Tadi sudah melewati gerbang Kalbar Kalteng. Nah, sini saya nggak nyalakan musik agar terdengar suara mesin mobil. Nggak tahu kedengaran nggak nih? Soalnya kalau posisi turun harusnya lumayan gampang lah. Yang naiknya agak susah. Soalnya power mobil itu nggak keluar kalau nggak di 4000 rpm. Sini nggak ada sinyal, nggak ada ATM, nggak ada pom bensin. Dia harus persiapan matang ya kalau di sini ya. Cuma syukurnya ya jalannya mulus, lumayan mulus dibandingkan tempat lain. Nanti untuk perjalanan ke Ketapang nanti kita lewat Sungai Kelik. Nanti saya videokan juga ya kondisi Sungai Kelik, kondisi jalur logging yang dipakai sebagai jalur utama. Kalian penasaran kan kondisinya seperti apa? Seharusnya sih sudah bagus, sudah ada pengerasan. Soalnya masih jalan tanah. Yang parah itu di tahun kemarin itu sudah seperti bubur. Mobil Avanza gak bisa lewat ini. Mutar-mutar doang ban. Pakai 4 WD, full wheel drive. Sorry ya saya agak batuk sedikit. Sedikit cerita ya, saya bekerja di perusahaan swasta, salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Kalau kemarin pas review karbu belum kerja. Kayaknya banyak waktu. Nah sekarang sedang di dompleng nih ya, namanya kerja sama orangnya plus minus lah. Kita jadi kurang bisa keluarkan kreativitas kita. Cuman ya benefitnya tetap ada. Tetap ada hikmah di segala kondisi. Nah kemarin terakhir saya ke minggu lalu saya ke Muara Tewe. TW itu ujungnya Kalteng, sudah mau perbatasan dengan Kalimantan Selatan, ujungnya Kalimantan Tengah. Nah di sana itu fun fact-nya, Google Maps hanya sampai pertengahan jalan. Ini kita diarahkan ke jalan tambang, padahal itu nggak boleh masuk, soalnya debu tinggi kan. Ya tahu kendaraan tambang kan gede-gede kan, ada yang setinggi rumah 2 tingkat. Itu kan debunya luar biasa itu, jadi kayak kendaraan kecil itu nggak boleh lewat sebenarnya. Cuma Google Maps arahkan ke sana, soalnya jalur terpendek. Harusnya kita tetap lurus aja. Kalau yang nggak tahu jalur pasti langsung digas ke area tambang itu. Soalnya saya pertama ke sana juga hampir masuk, cuman saya tanya ke satpam, ada pos satpamnya di depan pintu tambangnya. Pak boleh lewat nggak? Sebenarnya boleh katanya, cuman ini lagi kondisi kemarau, debu tinggi, lebih baik jangan. Seperti itu. Kalau hujan ya boleh aja, nggak ada debu lah. Ini sekarang jam 12.05. Ya, jalan sepi ya seperti biasa kalau jam segini. Ramai itu sore di sini. Kemarin saya perjalanan dari Pangkalan Bun, sudah kesorean, mau masuk sini nanti kena malam, susah nyetirnya soalnya berkelok-kelok, ngeri juga kiri kanan jurang. Saya nginap dulu di Lamandau.
Mandau itu kurang lebih 2 jam perjalanan dari Pangkalan Bun. Nah, tadi sampai di perbatasan dari Lamandau. Saya jalan jam 8 lewat. Sampai di perbatasan jam 11. Singgah makan dulu. Dan selalu makanan favorit saya, mie kaldu pakai telur, nasi putih. Beh, cepat dan hemat. Perut kenyang, hati pun senang. Lucu gak? Lucu gak? Like kalau lucu ya. Ini kalau turun dari perbatasan kita akan temukan simpang 3 arah Tumbang Titi dan Nangatayap. Nah, dua jalur itu bisa untuk ke Ketapang. Satunya lihat Sungai Melayu, satunya lihat Sungai Keli. Terakhir saya dapat info untuk area Sungai Melayu itu lagi jelek sekali. Jadi kemungkinan saya nggak lihat sana dulu. Saya lihat Sungai Keli dulu. Untuk cari aman aja. Soalnya kalau lewat Sungai Melayu lebih dekat. Nah, kita ada sikon dulu lah ya. Ini lagi panas-panasnya juga sih. Cuma di perbatasan ini cuacanya agak unik. Ini lagi panas nih, berawan. Bisa tiba-tiba hujan. Ya begitulah. Soalnya di atas bukit. Nah, itu lagi ada ibu-ibu jemur padi. Sini masih kampung-kampung banget. Nah, di depan kanan ada truk bawa pisang, ada ini pickup bawa pisang. Ini ada rumah-rumah penduduk. Gak kelihatan nih, susah ngarahkan ininya. Ya sudah lah ya. Yang penting kita lihat kondisi jalannya aja. Ini ada bekas-bekas tambalan. Nah, sebelah kiri itu ada SD Negeri 03. Ini sudah mau memasuki Tumbang Titi. Untuk area Kalimantan, sumber penghasilan itu kebanyakan itu dari sawit, kemudian sarang walet, kemudian tambang emas, dan nelayan. Tapi nelayan juga di area-area tertentu saja, seperti Pangkalan Bun, Sampit masih ada. Nah, kalau Palangkaraya nggak ada, soalnya itu perbukitan semua, nggak ada laut, sungai paling. Nah, saya kan bergerak di bidang FMCG nih, ada kiriman barang kontainer-kontainer dong. Kontainer itu kirim ke Palangka, nggak bisa langsung sandar di Palangka untuk kapal nih, karena cuma ada sungai, nggak ada pelaut. Jadi harus sandar di Banjarmasin dulu, baru pakai kontainer tarik ke Palangkaraya. Sekitar kalau pakai mobil pribadi 4 jam. Kalau mobil truk ya mungkin lebih lama sedikit lah. Nah, ini video perjalanan perbatasan Kalteng ke area Kalbar. Ini hati-hati ini nih, orang sering salah nih, ditembak lurus nih jalan. Dulu saya cari cuman ada video siapa itu yang pakai motor besar itu ke perbatasan. Jarang sekali loh. Cuman nggak tahu sekarang ya. Saya udah jarang obrak-abrik YouTube. Kalau malam sebenarnya juga oke, cuman gelap sekali kondisinya, nggak ada lampu jalan ini. Nah, kiri kanan juga banyak pohon-pohon. Kalau lagi musim hujan,
Nah itu sering resiko pohon tumbang. Nah depan kiri kita ada hutan sawit. Hutan sawit, bukan hutan asli ya, ditanam. Bergetar hatiku. Marvin Channel. Gimana ya cara bisa monetize ya? Gak ngerti saya. Cuma suka aja video-video random seperti ini. Sepi ya jalannya. Kiri kanan dipenuhi pohon-pohon. Ada beberapa rumah warga. Sepertinya adem kali ya. Kalau rumah-rumah seperti itu ya. Tapi nggak ada sinyal. Ini buat kalian-kalian para pro player tidak cocok tinggal di sini, oke. Tapi mungkin bisa lah. Ini arah ke pasarnya nggak terlalu jauh. Jadi kalau mau main game ya turun ke bawah ke kafe. Sorry. Nah, mau sedikit cerita ini. Dalam kurun waktu 2 bulan ini saya punya hobi baru, memancing. Seru banget sih. Diajak teman mancing di laut. Kemarin arah dari Pangkalan Bun ke Teluk Bogam sekitar 1 jam. Terus dari Teluk itu sekitar 2 jam ke spot mancing. Nah untuk yang pertama itu kita dapat kapal itu punya nelayan. Nah mereka nggak ada GPS kalau nelayan. Ini bukan kapal khusus mancing. Jadi masih manual. Nah fun fact yang saya dapat, ternyata mereka cek dasar laut itu pakai tongkat besi dilempar. Terus dilihat ujung besinya terkena lumpur kah, terkena pasir kah, atau mungkin kena bekas itu kan sisa-sisa karang. Nah mereka tentukan spot ikan dari sana. Baru tahu saya. Kemudian yang kedua itu, nah itu lumayan itu dapatnya tuh ikannya, pakai kapal khusus pemancing. Dia ada YouTube juga namanya Sandi Odang. Itu lumayan dapatnya itu. Saya dapat ikan apa ya? Saya lupa lagi nama ikannya. Ikan karang pokoknya. Sekitar ya 2 kiloan lah. Ya total ya 1 box. Teman-teman tahu box Coca-Cola yang merah itu gede? Nah 1 box itu penuh. Kami bertujuh 7 atau 8. Seru sih itu. Perginya kena cuaca buruk, baru berangkat sudah kena tanda-tanda hujan. Balik lagi ke Teluk. Terus dari yang punya kapal itu tanya temennya, gimana kondisi di utara, katanya. Utara aman, berangkat lagi kami, gas.
teto pakai kapal kelotok. Ya oke, cuacanya di sana, cuman ya ombaknya kalau yang mabuk laut sudah pasti tumbang. Terus pulangnya kena badai, ombak tinggi, ngeri sekali itu. Ya kalau saya mah percaya aja sama ini ya, sama kapten, sudah berpengalaman di laut. Serahkan semuanya kepada kapten. Nah dia jago itu kemarin itu. Kalau ombak itu nggak boleh langsung dilawan, harus jalan miring. Jadi kena impactnya tuh nggak terlalu keras. Seperti itu. Nah jadi teman-teman mau liatin saya nyetir, lihat kondisi jalan, atau kita jeda dulu atau gimana ya? Nggak apa-apa lah, lanjut aja lah ya. Liatin full jalan dari perbatasan turun ke pasar pertama di Kalbar. I'm back Kalimantan Barat. Abang datang. Itu lelucon yang saya sering lontarkan ke teman-teman. Kadang di sini ada lewat ini backup sayur. Buset, suara knalpotnya itu udah kalah-kalah F1 itu. Keras banget knalpotnya, itu dicopot kali, knalpot racing lagi tanpa knalpot. Nah di depan ada truk apa itu? Sepertinya hewan, sepertinya ayam sih. Ya benar, ayam. Kelihatan nggak? Bos. Ayam, ayam, ayam. Itu berat itu, nggak boleh deket-deket. Sorry ya, itu kacanya ada bayangan. Soalnya ya memang bukan spesialis video nih. Nah, dia lampu kiri, tandanya kita boleh nyelip. Nah, kita selip. Nah, sebenarnya nggak boleh teman-teman ya, soalnya garisnya nggak putus-putus ya. Cuman bahaya kalau di belakang truk muatan. Takutnya dia nggak bisa nanjak, nggak kuat nanjak, dia mundur, kenanya ke kita. Ya, harus jaga jarak kalau ada truk besar. Tadi ada truk tronton yang bawa heksa. Nah, sini masih banyak pakai heksa untuk buka lahan. Saya sebut tikungan sampah, soalnya kalau dulu tuh banyak tumpukan botol plastik, cuman udah dibersihkan mereka sebenarnya. Tikungan paling tajam ini. Nah, dengar ya suara mesin. Kita turun dari perbatasan loh, tapi masih ada turun, naik, nanjak, diturun lagi, dinanjak lagi, turun lagi. Jadi bukan full turun seperti itu. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Sepertinya ini sih untuk keamanan juga.
Kalau full turun, kalau ada yang remblong habis sudah sampai bawah. Seperti ini kan ya lebih aman lah. Nah itu di depan ada tanjakan lagi. Tidak terasa kita sudah 25 menit ya guys ya. Sebelah kiri banyak pohon sawit, sawit everywhere. Luar biasa loh. Minum dulu, haus. Turunan, kemudian nanjak. Wah, ada truk muatan. Wah, ini berat sekali masih. Tuh dia kasih lampu sen kiri, berarti kita boleh nyelip. Di depan kosong. Ya nyetir sendiri bosan banget. Gak ada teman ngobrol. Agar tidak ngantuk, kita bikin video guys ya seperti ini. Soalnya ya bahaya juga ngantuk di jalan. Pelan. Tajam menanjak, turun gigi. Janganlah bangku. Dor. Ini buat kalian yang pakai Matic motor, agak hati-hati ya kalau lewat jalur seperti ini. Soalnya Matic itu kan brake engine-nya kurang ya. Terus kalau remnya dipakai terus tuh kepanasan bisa blong. Ini harus hati-hati, tidak boleh ngebut-ngebut. Nah kalau di sini jalur seperti ini diuntungkan tuh motor
manual maupun semi manual ya. Soalnya brake engine-nya bisa dipakai untuk ngerem, jadi kampas rem tidak terlalu terbebani, lebih aman lah. Waduh, letoy, astaga ya Allah. Sorry ya, tripod murah guys, letoy dia guys. Ini kenapa saya baru buat video juga ya, saya baru dapat tripod. Bukan tripod sih, apa namanya sih, HP holder yang tempel di kaca mobil itu baru dapat juga. Ya begitulah, katanya dari kemarin saya bikin video kan. Kemarin itu sempat bikin, saya taruh HP-nya di ini, depan dashboard nih, di sini nih. Cuman tuh kepanasan, overheat HP saya, mati HP saya. Ya, maklum lah, HP murah. Mungkin kalau pakai HP mahal bisa lebih kuat kali ya. Bensin masih setengah tangki, cukup. Sini susah sekali nih nyari bensin nih. Turun ke bawah juga susah, cari pertama juga susah, paling eceran yang kios-kios itu. Kalau sini sebutnya Pertamini. Pertamini, lucu dah, lucu dong, tawa dulu. Nah, 100 meter lagi. Nah, nih rest area kecil nih, rest area kecil. Rest area utama itu yang tadi, yang kita di atas tadi, yang Barokah Adonai, kalau makan legendaris. Nah di sana enak itu, dia ada lesehan itu buat tidur. Biasa sih yang dipakai oleh supir-supir travel. Nanti di depan ada travel, muatan di atasnya luar biasa. Di belakang kita lagi ada ini, anak motor, anak King. Nah, coba kita kasih dia lewat. Nah, tuh lewat dia. Oh, Ninja bro. Ninja dan Vario bersatu. Ninja 2 tak. Udah jarang banget liatnya. Ini gue kepengen banget beli. Gak kesampaian. Terus beli Supra. Lebih irit Supra. Ada lagunya itu dari Singkawang. Mau saya nyanyikan nggak? Sedikit aja. Oke. So, Profit lebih irit. Tidak perlu keluar banyak duit. Nah, saya ya nggak hafal saya. Kira-kira seperti itulah. Ini jadi ini Pak San Mori enak nih sini nih. Kalau di YouTube kan biasa si siapa tuh namanya, si Andre Motovlog kan, Motor Rider kan, yang sering touring pakai Vespa ke Wonosobo itu. Nah kita punya ini, kita punya batas Kalbar Kalteng untuk touring.
Palangkaraya kemarin itu lagi tren Vespa. Lagi banyak komunitas Vespa, adakan gathering, acara. Saya gak ikut sih, cuman emang ada teman yang ikut kemarin. Seru deh, bawa anak-anak juga. Ini truk ayam, truk ayam, truk ayam. Woi, jelek sedikit jalannya. It's okay, it's okay. Sudah, maka akan sampai 1 jam. Teman-teman menantikan ya. Cek di Google Maps saja. Nah, lihat sebelah kiri itu jurang. Dalam sekali, banyak pohon pisang. Sini sebenarnya yang paling saya takutkan itu resiko nih pohon tumbang. Soalnya banyak pohon-pohon mati sudah tepi jalan. Ini saya sebut torongan bambu. Hutan bambu. Ya. Batu guys, gatal tenggorokan. Harus hati-hati di sini karena sepi, banyak orang berkendara sembarangan ya, karena terus sepi. Lihat aja deh. Ini kalau kalian jadi saya pasti ngebut ini. Cuman jangan. Kita harus safety riding. Oke. Setuju atau setuju? Sudah mulai ketemu mobil Kalbat plat KB. Nah, ini backup apa ini? Mau bawa ayam juga itu. Kalau sebutan mobil pick up di area kalian apa sih? Kalau kami sebutnya pickup. Sama sih, pick up juga pickup. Lebih ini aja. Simple aja. Kalau mobil Otto, kalau motor Honda, kalau kapal yang mesinnya pakai solar Johnson, kalau kapal mesinnya pakai bensin Robin. Itu sebutan-sebutan di Kalimantan. Cuman ya nggak spesifik Kalimantan mana ya, di area saya, di area kelahiran saya.
seperti itu. Cuman di Kalimantan yang bagian lain saya kurang tahu ya. Mulai mengantuk saya guys, tolong. Apakah kita harus teka-teki dulu? Saya memakai topi hijau, pakai jas putih. Siapakah saya? Nah, saya beri waktu 20 detik. Yang berhasil jawab, komen berhasil ya. Sudah belum? Sudah 20 detik belum? Bentar lagi lah ya. 3, 2, 1, ting tong. Memakai jas putih, bertopi hijau, ke Cambah. Lucu gak? Lucu gak? Lucu dong, ketawa dulu ayo. Ya walaupun sambil ngobrol gini kita tetap fokus ya berkendara. Terus sebelah kiri ada pohon tua sudah kering. Mobil-mobil di pinggir jalan biasanya travel itu nggak tahu ya di bahasa tempat kalian apa ya. Travel itu taksi tapi mobil pribadi, jadi dia ngantar orang itu. Misalnya dari Ketapang ke Pangkalan Bun. Nah biasa kalau mereka sudah ngantuk, mereka ke tepi jalan, ke bawah pohon tempat yang teduh, istirahat sebentar, baru lanjut lagi perjalanan. Soalnya kan bahaya bawa nyawa orang. Nah, sudah ada Plang, Nangatayab, dan Kayong Hulu. Sepertinya sebentar lagi kita akan sampai di bawah perbatasan. Nah, patokannya toko ini nih, itu sebelah kanan kan. Sekarang harusnya sudah ada sinyal di sini. Tidak terasa sudah 40 menit ditemanin oleh kalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Nanti kita sambung lagi videonya. Saya cek dulu. Kita akan lewat Sungai Kelik atau kita lewat Sungai Melayu. Ada dua rute. Nanti kita lanjut videonya ya guys ya.
Nah sebentar, ini ada tikungan bagus nih, kasih kalian lihat. Ini kalau kalian suka cornering motoran sini ya oke. Cuman lihat dari kondisi ya, kalau lagi ramai jangan loh. Kalau lagi sepi oke aja. Kayak jam-jam segini, jam 12 siang sepi biasanya. Cuma tetap hati-hati ya, tetap berkendara pada jalurnya. Dan ini kan juga ada rumah-rumah warga, tetap hormatin, nggak boleh sembarangan. Oke atau oke? Belok nanjak mantap. Ini harus turun kayak gini, nggak kuat nih. Nah ini mengingatkan saya ke itu film kartun zaman dulu tuh, kalau kalian pernah nonton, yang dia bawa tahu, mobil bawa tahu itu, yang naik turun gunung, yang ngedrift itu. Nah ini mirip-mirip nih jalannya nih. Ya sudah, nanti kita lanjut ya guys ya, see you.